Oke, oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ada Akil, Afid Sena, ada Dila, Fahri, Faliha, Kansa, Razka, Syarif, Tanu, Sakib, Zi, dan Zia ya. Oke, hari ini kita akan belajar coding bersama. Ini adalah kelas coding bootcamp. Coding yang seperti apa? Nah, aku share screen dulu ya, sebentar. Oke, nah sebelum kita eh, masuk ke codingnya, kita mungkin sedikit perkenalan, cepet aja untuk profesi programmer. Nah, programmer itu sebenarnya siapa sih gitu kan? Programmer itu adalah orang yang membuat kode program. Nah, kode programnya seperti apa? Nah, kodenya itu seperti ini contohnya. Jadi, kalau kamu bayangkan, yang dibikin oleh seorang programmer adalah kayak gini, sebuah kode ya, berbentuk teks. Kodenya itu berbentuk teks. Nah, dari teks yang seperti ini ternyata bisa menghasilkan ini gitu ya, bisa menghasilkan Google. Jadi ada banyak sekali jenis programmer. Salah satunya adalah programmer yang membuat website gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan sebenarnya apa sih yang dibuat oleh programmer ini? Nah, kita bayangkan mungkin ibaratnya adalah sebuah robot. Kalau kamu suka robotika gitu ya, robot adalah mesin yang dapat diperintah. Ya, jadi seperti ini. Misalnya, ini adalah Wall-E. Wall-E ini adalah robot pemungut sampah ya. Nah, dia semua robot atau mesin memiliki bagian atau item, misalnya ada tangan, ada roda, dan ada kamera ya. Masing-masing item itu punya kemampuan atau fungsi ya. Nah, misalnya si robot Wall-E ini punya roda, dia bisa dengan roda ini dia bisa maju ke depan, maju ke belakang, mundur ke belakang, terus belok kanan, belok kiri gitu ya. Ini nama fungsinya nih. Move forward, move backward, move right, move left gitu. Nah, itu baru yang roda. Ternyata roda ada 4 fungsi gitu. Nah, kalau yang kamera gimana? Ya, kamera ini dia bisa membuatnya menemukan, mendeteksi benda di depannya atau di sekelilingnya lah gitu ya. Sensor, ada sensornya. Terus tangan. Nah, tangan ini dia bisa membuat si robot tersebut untuk mengambil benda dan menaruh benda di tempat lain, ya, kayak mengambil sampah gitu kan, karena dia robot apa namanya, pembersih sampah gitu. Nah, programmer itu adalah orang yang bisa memerintah si robot atau si mesin dengan cara menggunakan fungsi-fungsi tersebut agar mesin itu bisa melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, programmer itu membuat program atau kumpulan perintah agar si robot ini bisa mengelilingi sebuah lokasi untuk menyingkirkan sampah. Nah, kalau misalnya kita bayangin, mungkin kalau di rumah kamu atau di rumah teman kamu pernah lihat ada nggak tuh yang robot rumba-rumba gitu, yang bulat gitu, terus taruh di lantai, terus dia nyapu sendiri gitu. Terus kalau ada sofa, dia bisa geser sendiri. Terus kalau misalnya ada meja, dia cari jalan sendiri gitu. Nah, eh, programmer itu adalah orang yang bisa mengatur apa namanya, bagaimana membuat si mesin itu bisa membersihkan satu ruangan tanpa kejedot-jedot gitu ya. Nah, terus kerjanya di mana sih? Kerjanya itu sebenarnya di mana aja, karena kita udah memasuki era globalisasi dan komputerisasi. Banyak sekali kebutuhan untuk programmer. Misalnya kamu kerja di Tokped, kamu kerja di Google, kamu kerja di Bank Indonesia misalnya ya, atau kamu jadi freelance gitu. Nah, itu banyak sekali apa namanya,
lowongannya istilahnya. Nah, mungkin ada yang bilang, tapi kan nanti kan ada AI gitu, nanti AI menggantikan programmer gitu. Nah, sebenarnya AI itu kan sebuah tools ya. Eh, AI itu, apalagi sekarang gitu ya, nggak tahu nanti ke depannya, tapi yang namanya mesin itu pasti ada error atau bugs-nya. Nah, kalau kamu tidak mengetahui ilmu programming, saat terjadi error oleh AI atau mesin tersebut, kamu nggak bisa benerin karena kamu nggak ngerti gitu. Nah, makanya kenapa belajar ilmu programming itu penting gitu untuk supaya kamu bisa eh, mengetahui yang mana yang perlu diperbaiki dari kode yang sudah dibuat secara otomatis ya. Nah, belajarnya di mana? Bisa di universitas, bisa di study group. Study group ini ya bisa kayak les gitu, bisa kayak bootcamp gitu ya. Atau bisa otodidak. Sekarang ini banyak sekali sumber untuk tutorial atau apa yang ada di YouTube gitu. Ada juga yang artikel-artikel untuk menguasai sesuatu bahasa pemrograman itu sangat banyak sekarang. Jadi terbuka lebar ya. Nah, apa yang dipelajari? Nah, ada dua hal yang perlu dikuasai sebagai programmer. Itu ada konsep pemrograman, ada bahasa pemrograman. Ini dua hal yang beda ya. Konsep itu adalah bagaimana kita bisa membuat satu program. Jadi kayak, oh kita harus tahu dasar-dasar pemrograman. Kita harus tahu apa yang namanya basis data. Kita harus tahu gimana cara ngedesain suatu aplikasi, gimana cara menganalisa kebutuhan user supaya aplikasinya itu bisa pas dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya nih, kalau Tokped itu kan kayak misalnya marketplace gitu ya. Eh, si usernya butuh Ah, membeli betul. barang. Oh, berarti kita harus bikin fitur add to Bener. cart gitu. Dengerin biar Oh, tahu. si usernya di Traveloka dia butuh apa namanya order tiket pesawat. Ya, berarti kita harus bikin eh, gimana caranya kita nampilin jadwal-jadwal pesawat. Gimana kita bisa mencari jadwal tersebut yang mana yang cocok dengan kebutuhan si user, gitu ya. Kita juga mesti tahu network, computer security. Ini sangat penting ya, karena misalnya kamu punya aplikasi banking. Nah, sekarang kalau misalnya nggak ada security-nya, ya bisa habis rekening kamu dibobol orang gitu. Kalau kamu nggak mempertimbangkan jaringan dan keamanannya. Ini konsep pemrograman. Nah, kemudian kamu juga harus tahu bahasa pemrograman. Ini banyak sekali. Tergantung jenis pemrogramannya apa gitu ya. Misalnya kalau pemrogramannya untuk di web programming, itu ada PHP, ada ya Python, ada Ruby, segala macam. Nah, apakah kamu perlu menguasai semua bahasa pemrograman? Ya, sebenarnya enggak ya. Kamu perlu menguasai paling nggak minimal satu, minimal banget gitu satu. Supaya apa? Kamu bisa menerapkan apa yang kamu ketahui tentang programming di bahasa itu ke bahasa yang lain. Jadi ada sebuah rahasia ya. Para programmer ini sebenarnya punya rahasia. Kalau kamu tahu rahasianya, kamu bisa menguasai bahasa pemrograman baru dengan cepat. Kamu bisa coding dengan bahasa apa aja. Rahasianya yaitu harus tahu cara menulis programnya. Ada program yang eh, kalau ini mungkin kita ibaratkan bahasa Indonesia itu kan kalimat ya. Gimana sih cara bikin kalimat? Ada subjek, predikat, objek gitu kan. Ada kalimat majemuk, kalimat sederhana gitu. Nah, di programming juga kayak gitu. Ada aturan main untuk membuat kalimatnya gitu. Ada yang dia sensitif, nggak boleh harus harus pakai spasi, nggak boleh tab gitu, harus pakai apalah koma, harus pakai apa. Ada juga yang slow aja gitu. Oh, nggak apa-apa kalau nggak pakai titik koma, itu bisa kayak gitu. Itu adalah sintaks, sintaks dari pemrograman. Terus kamu juga perlu tahu cara bikin algoritma. Algoritma itu adalah alur logika. Jadi misalnya nih ya, ini kan game apa ayamnya mau nyebrang. Algoritma itu adalah cara kita berpikir gimana caranya bikin si ayam ini nyebrang dengan selamat gitu. Nah, ini contoh yang nyatanya untuk kode programmingnya kayak gini. If itu adalah kalau chicken mau mau
apa check incoming car. Jadi dia ngecek apakah ada mobil yang mau lewat. Kalau ada, berarti dia harus wait. Dia harus tunggu kan. Else itu kalau tidak gitu. Kalau nggak ada mobil yang mau lewat, chicken cross the road gitu. Chicken bisa nyebrang. Ini namanya algoritma. Ini sangat sederhana. If else itu ada algoritma yang sangat sederhana ya. Nanti kalau kamu bisa menguasai algoritma, kalau ini menjadi ini, kalau ini menjadi ini, itu pakai bahasa apapun kamu pasti bisa ngerjainnya gitu. Yang penting kamu tahu logikanya. Nah, terus yang ketiga adalah kamu punya contekan daftar fungsi. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya fungsi masing-masing. Contohnya misalnya ini ya, kita ambil contohnya yang nyata aja. Misalnya ini mesin cuci. Ini kan ada banyak tombol ya. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini buat apa? Masing-masing tombol ini ada fungsi. Ya kayak yang tadi si Wall-E yang robot pengumpul sampah itu dia ada fungsi untuk maju, fungsi untuk mundur, fungsi untuk ngambil barang, fungsi untuk naruh barang gitu. Nanti di programming juga kayak gitu. Selama kamu tahu bahasa pemrograman ini fungsinya, oke. Selama kamu tahu di bahasa pemrograman itu ada fungsi apa aja, kamu bisa pakai bahasa yang mana aja gitu. Jadi jangan khawatir, minimal kamu kuasain satu dulu untuk bahasa pemrograman. Oke. Nah, are you ready? Kita sebenarnya kelas ini mau bikin apa? Nah, kita mau coding. Ya, seperti yang aku bilang tadi, programmer itu ada banyak jenisnya. Ada orang yang membuat game, itu namanya game programming, game programmer. Ada juga yang bikin mobile application, itu berarti mobile ya programmer gitu. Jadi kayak bikin apa aplikasi di uh, apa Android atau aplikasi di iOS gitu kan, di Apple gitu. Nah, ada juga yang desktop programming. Jadi dia bikin aplikasi untuk di komputer gitu. Jadi misalnya nih kayak Microsoft Word itu kan aplikasi di komputer ya. Kayak bikin apa namanya Zoom. Ini Zoom juga desktop application loh gitu kan. Seperti itu ya. Ada juga orang yang bikin eh, aplikasi untuk di web atau web programmer. Nah, kita mau bikin seperti itu yang untuk web programming, tapi yang versi sederhana dulu nih, karena kita baru pemula ya, kita baru mulai. Kita mau bikin My Coffee Shop website. Ini di chat ada apa ya? Oh, oke ya, bisa di Scratch juga bisa. Nah, oke sekarang kita mau bikin My Coffee Shop website. Selamat datang. Nah, apa yang akan kamu lakukan saat mendapat rekomendasi restoran atau kafe yang enak dari teman? Nah, pastinya kan, eh, tahu nggak di itu tuh di mall yang baru itu ada kafe yang enak loh, gitu. Namanya Kafe Kenangan misal ini misal dong ya. Terus kamu baru dengar gitu, ah Kenangan gitu, apa sih gitu? Kamu pasti yang kamu pertama lakukan adalah cari informasi di internet, ya kan? Oh gitu ya, oh, coba nanti aku lihat deh gitu. Kamu cari di internet tuh buka Google, terus kamu cari kafe kenangan, lokasinya di mana, fotonya kayak gimana sih bentuk kafenya gitu. Terus menunya apa aja nih, terus ada review apa aja dari user, apa enak apa enggak gitu kan. Nah, info yang kamu dapatkan itu ada didapat dari sebuah website. Nah, bisa jadi si website si kopinya ini, kopinya. Bisa jadi website si kafe, bisa juga kamu dapatnya dari Instagram atau dari Twitter gitu kan. Informasi, iya benar, gue udah pernah pergi ke kafe ini dan oke gitu. Nah, Instagram dan Twitter itu pun sebenarnya adalah sebuah website ya. Nanti kita lihat. Website, apakah itu sebuah website? Adalah ibaratnya sebuah rumah atau buku di internet. Jadi website itu punya banyak ruangan ya. Kalau misalnya kita ibaratkan rumah berarti ada banyak ruangan atau halaman. Kalau buku itu halaman. Nah ini namanya web page. Misalnya nih ada satu website, halaman pertama halaman login, halaman kedua misalnya di Facebook ya.
halaman kedua ngelihat feed Facebook gitu. Halaman ketiga mungkin apa namanya detail dari postingannya si X gitu. Nah, bisa berisi gambar, tulisan, video, game dan lain-lain. Nah, fungsinya sebagai pusat informasi dan interaksi dengan user. Contohnya nih ya, misalnya Google, ini adalah sebuah website. YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, jenis website ini ada dua. Ada yang statik, ada yang dinamis ya. Kalau yang statik itu eh, isinya jarang berubah. Contohnya company profile. Misalnya kalau kamu pernah em, mungkin apa ya? Oh, ini kamu mau daftar universitas. Nah, kamu mau daftar universitas kan kamu nyari tuh apa ya websitenya ya? Oh, UI PCID gitu. Oh, ini dia websitenya UI. Di situ kan dia lebih banyak ke jelasin tentang kampusnya gitu kan. Ada program studi apa aja, terus fasilitasnya apa gitu. Nah, itu kan informasinya kan nggak sering berubah ya. Ya, mungkin dalam setahun ada penambahan, tapi nggak banyak, nggak setiap hari, nggak setiap detik gitu kan. Sedangkan ada juga website yang dinamis. Contohnya news portal. News portal tuh kalau kamu suka lihat di internet tuh kan kayak Tribun, Tribun News, ada detik.com, ada apa tuh apa IDN Times gitu ada banyak ya sosial media ini kan kayak Instagram kayak Facebook TikTok itu tuh setiap detik ada perubahan di website tersebut ada data yang baru gitu ya ada search engine kayak Google Marketplace Tokopedia atau Shopee itu kan setiap detik ada ini baru apa mungkin produk baru gitu ya dan web application ini adalah aplikasi lain yang dibuat untuk tujuan tertentu dan jalannya di ini di browser ya. Cara mengakses website yaitu dengan web browser, contohnya dengan Firefox, Chrome, Microsoft Edge dan lain-lain. Nah, ini adalah cara utama kita mengakses informasi di internet pada saat ini. Tapi membuka kemungkinan, nggak tertutup kemungkinan nanti di masa depan untuk mengakses informasi itu udah nggak lewat website, udah nggak lewat apa ya browser kayak Chrome segala macam. Mungkin nanti udah virtual reality gitu kan. Udah bentuknya kayak kita harus pakai kacamata, terus nanti kita berada di dunia tersebut. Ya, mungkin aja. Itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau pada saat ini informasi yang kita dapat itu lebih banyak dalam bentuk website. Ya. Nah, siapa yang bikin website? Orang yang membuat website disebut web developer atau web programmer. Nah, ini ada jalur karirnya ya. Nah, kalau back end programmer itu adalah orang yang menulis kode program yang berjalan di web server. Jadi, kalau kamu lihat di sini ya, misalnya ini kan ada orang nih. Ini komputer kita, ini kan ada Firefox, Chrome gitu. Itu namanya kan web browser. Kode program itu ada yang jalannya di web browser, ada yang jalannya di server. Ini di web server. Kan kalau misalnya kita buka www.google.com google.com kan bukan berarti si Google-nya ada di komputer kita kan? Enggak, Google-nya bukan di komputer kita, tapi di komputer lain di sana gitu. Kita nggak tahu di mana ada di cloud server. Nah, ada juga yang front end web programmer, orang yang menulis kode program yang berjalan di web browser gitu. Kalau misalnya kita mau sederhanakan yang front end ini kayak tampilannya gitu. Tampilannya kan kayak misalnya websitenya Shopee itu kan ada yang apa warnanya oranye gitu, terus ada menunya, terus ada gambar foto produknya segala macam itu tuh front end yang user lihat gitu. Tapi kalau kamu klik buy this product gitu, add to cart buy this product, itu tuh dia ngirim perintah ke server. Tolong dong update produk ini sudah dibeli oleh Ibu Sari misalnya. Itu jalannya di sini. Ini yang back end gitu. Jadi front end yang di depan si pengguna. Terus ada juga full stack. Full stack itu adalah orang yang bisa nulis dua-duanya. Bisa nulis front end sama bisa nulis back end. Sekarang ini yang sering dicari adalah full stack. Dan yang sering di apa namanya dibuat sebagai bootcamp itu adalah full stack. Full stack-nya pakai bahasa apa? Biasanya pakai bahasa JavaScript. Itu nanti bisa kamu pelajari berikutnya ya. Sekarang kita akan bikin yang sederhana dulu.
Nah, untuk karir lain yang berkaitan dengan website ini, yaitu adalah contohnya cyber security engineer, ada sistem atau database admin, dan lain-lain ya. Ini ada banyak. Nah, terus pertanyaannya, apakah kalau bikin website itu kita harus ngoding? Nah, saat ini ada banyak alat yang dibuat supaya kamu bisa membuat website tanpa menulis kode. No code website tools gitu ya. Ada yang berupa drag and drop. Ah, aku bisa kok bikin website pakai Wix gitu. Udah tinggal drag drop aja ntar jadi deh websitenya. Aku nggak sama sekali nggak ngoding gitu. Ada juga yang memakai AI gitu. What do you want to build? I want to build a blogging website gitu. Tapi itu sebenarnya adalah tools. Tools itu uh, pada dasarnya bisa punya bugs atau error. Semua software itu punya bugs. Nah, sedangkan untuk memecahkan bugs atau error, namanya debugging, itu kamu perlu ngerti bahasa dasarnya. Kalau kamu sama sekali nggak tahu bahasa yang dipakai, yang tadi tuh yang tulisan-tulisan kode yang kamu nggak tahu itu apa gitu, kamu nggak akan bisa memecahkan bugs dari si program tadi gitu. Jadi kamu perlu mempelajari cara membuat kode atau ngoding ya. Nah, kalau untuk di website ini yang perlu kamu kuasai ini minimal tiga, HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, kita akan belajar yang ini dulu, HTML dulu, sama sedikit CSS. Nanti kalau kamu udah bisa, kamu bisa lanjut ke JavaScript. Ini semua sebenarnya ada di kurikulum. Kalau kamu mau pelajari sendiri bisa ada di Free Code Camp. Free Code Camp itu dia ada kurikulum untuk full stack web programmer. Jadi diajarin HTML, CSS sama JavaScript. Itu ada tugas-tugasnya dan kamu bisa kerjain sendiri ya. Oke, nah di manakah kode program itu ditulis? Nah, pada dasarnya kode program itu bentuknya teks gitu. Sama kayak dokumen Word, kayak dokumen kamu ketik-ketik cerita, itu sebenarnya kode program tuh berbentuk teks gitu. Nah, untuk website yang sederhana, kita bisa nulis kodenya di Notepad. Notepad tuh udah cukup sebenarnya. Tapi kalau kamu mau jadi the real programmer, disarankan pakai kode editor. Jadi dia bisa nulis teks, ada fitur-fiturnya gitu. Kayak misalnya nih, contoh gampangnya ya, kalau di Word itu kan kalau kita nulis kan ya plain aja gitu. Kalau kita nulis ya fontnya hitam segala macam. Nah, kalau di code editor dia akan highlight ada warna-warni gitu. Function warnanya biru, terus variabel warnanya merah gitu. Itu kenapa dikasih fitur tersebut supaya membantu programmer dalam membuat program ya. Dan untuk proyek ini kita akan memakai Replit kode editor yang bisa kamu akses secara online. Sebenarnya bisa ada yang offline, maksudnya kamu download terus install di komputer juga bisa. Cuman kan nanti kalau download gitu kan takutnya ada yang nggak kompatibel segala macam gitu ya. Jadi kita yang standarin dulu aja di Replit. Nah, eh, lanjut ke HTML dan CSS. HTML itu adalah kepanjangannya Hypertext Markup Language. Kode untuk membuat kerangka atau tulang di website kita. Ya, fungsinya adalah markup. Markup itu artinya menandai. Oh, di sebelah sini nih ada judul. Di sebelah sini ada paragraf. Di sebelah sini ada gambar. Gitu. Nah, terus CSS itu apa kepanjangannya? Cascading Style Sheet, yaitu adalah kode untuk bikin dekorasi atau kalau misalnya ini rumah ya, ini untuk catnya gitu, yang bikin website kita jadi cantik. Kalau kamu cuman pakai HTML, otomatis web kamu cuman tampilannya hitam putih doang. Nggak ada nih apa kayak Tokopedia warna hijau segala macam itu nggak kayak gitu gitu. Tapi kalau kamu CSS, menguasai CSS, kamu bisa bikin, oh judulnya nih gede nih, harus gede judul. Warnanya biru gitu. Terus backgroundnya merah gitu ya. Nah, jadi ini adalah untuk membuat warna apa, mau besar atau kecil, backgroundnya mau ada gambar atau enggak, terus jaraknya dari pinggir berapa, apakah ujungnya lancip atau bundar gitu. Jadi ibaratnya HTML itu konten, CSS itu gaya atau penampilannya ya.
Oke, nah seperti apakah isi file HTML? Nah, file HTML itu terdiri dari kumpulan tag. Tag itu adalah label atau penanda untuk memberitahu ke si browser. Ini elemen apa? Misalnya, tag P ini adalah untuk menandakan paragraf. H1 untuk menandakan judul. H1 tuh artinya heading, heading satu. Tag punya pembuka, eh, tag seperti ini tulisannya, dan penutup, garis miring tag. Nah, yang penting adalah pastikan semua itu ada pembuka dan penutup. Karena kalau ada penutup yang hilang, nanti formatnya jadi berantakan. Ya, ini contoh tag HTML. Ada title, ini untuk menentukan judul di browser. Ada H1 untuk judul di halaman. Ada P atau paragraf untuk paragraf atau teks biasa. Ya, nah bentuknya kayak gini nih. Kita udah mulai masuk ke yang tampilan codingnya. Ya, ini nama filenya, test HTML. Nah, filenya itu isinya adalah teks. Teksnya apa isinya ya? Kayak gini. Doctype HTML. Ini ngasih tahu kalau dokumen ini adalah HTML. Nah, ini adalah tag pembuka HTML. Ini adalah tag head. Head itu kayak gini nih. Ibaratnya kita buka surat ya. Ini ada surat. Head itu adalah informasi tentang surat tersebut. Misalnya di amplop itu kepada Ibu Sari, bla 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 gitu. Nah, itu masuknya ke head. Nah, kalau ini adalah body adalah sesuatu yang bisa si user baca. Nah, misalnya gini, body, hello world, this is a test HTML file gitu. Nah, di browser ini Firefox atau Chrome, nanti kamu lihat, oh ternyata eh, Hello World ini gede ya tulisannya karena dia dibuat sebagai judul H1. Oh, ternyata yang this is ini adalah paragraf. Kayak gini. Nah, ini tes HTML ini kan tadi nama filenya kan. Nah, ini apa nih yang ini? Ini ternyata yang ini nih. Nih, yang title ini nanti munculnya di sini gitu. Jadi kalau title ini kamu ubah website aku gitu. Nanti di atas ini ada tulisannya website aku gitu ya. Nah, kalau kamu lihat kan HTML doang, itu tuh cuman hitam putih kayak begini doang. Sedangkan kan kalau kayak Tokped atau Shopee atau Google itu kan tampilannya kan warna-warni lah istilahnya sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Nah, ini yang kita tulis dan ini yang tampil di web browser. Nah, kalau CSS seperti apa? CSS seperti ini nih isi filenya. Dia ada selektor. Selektor itu adalah bagian HTML yang mau kita ubah. Tadi kan CSS itu kan untuk dekorasi ya. Kita mau ngubah judulnya jadi warna merah gitu. Berarti kita pakai selektornya ini adalah H1 heading. Terus property. Property itu apa? Property itu adalah bagian yang mau diubah. Misalnya color itu adalah warna teksnya. Background color berarti warna latar dari teksnya. Font size berarti ukuran dari font yang kita pakai. Terus ada value di sini. Value adalah nilainya. Misalnya tadi kan, oke, aku mau ngubah judulnya warna merah, berarti H1, selektornya ini H1, propertinya itu color, terus value-nya itu adalah red, gitu. Ini kayak gini nih. Ini adalah paragraf. Ini kan tadi kan tag HTML yang P untuk paragraf. Color ini artinya warna, terus propertinya ya, propertinya warna, terus value-nya apa? Oh, value-nya blue gitu. Nah, gimana cara menghubungkan antara HTML dan CSS? Ada beberapa cara untuk menghubungkannya ya, tapi yang direkomendasikan adalah membuat file CSS yang terpisah dengan HTML. Jadi perlu ditambahin ini di head-nya ini. Di head kita tulis link ke CSS filenya apa namanya, style CSS. Ini nih folder kita, folder website. Ini ada file HTML sama file CSS-nya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung praktek ya. Kita akan membuat website My Coffee Shop akan terdiri dari 6 halaman. Artinya ada 6 file berisi kode HTML. Ada file ini, index HTML untuk homepage-nya.
ada file about HTML untuk about us, ada menu HTML untuk our menu, gallery, promo, contact us ya. Sama ada style CSS untuk kode CSS-nya dan folder image. Ini kalau kamu lihat nanti di direktorinya kayak gini nih. Ini judulnya, judul website kita. Terus nanti ada folder image. Terus ada file ini nih, buat HTML. Ini nanti kita buat satu-satu. Tapi untuk sekarang kita bikin yang index dulu ya. Yang untuk pertemuan berikutnya nanti kita bikin yang about. Pertemuan berikutnya lagi kita bikin yang contact gitu ya. Nah, ini nanti ada isi foldernya. Seperti ini. Oke, sekarang kita praktekin bikin akun di Replit dulu. Nah, aku hmm, mungkin share yang ini kali ya. Karena yang ini aku belum login. Nah, kamu login di login. Maksudnya sign up di Replit. Kamu pilih ya yang kalau mau gampang sih continue with Google ya. Kamu login dulu ke akun Google-nya, baru nanti kamu sign up dengan akun Google kamu. Misalnya aku pakai yang ini, continue. Ini langsung dipraktekin ya, supaya nanti kalau kamu ada kesulitan langsung bisa nanya ya. Kamu buka yang replit.com. Eh, udah buka atau ada yang belum? Ini Aku lagi buka, tulis Kak. di chat kali ya. Oke, replit.com. Oke. Nah, tell us about yourself. First name, Sari. Where do you plan to use Replit? For personal use aja. Oke. Udah, continue. Nah, ini aja yang starter aja ya nih, yang free aja. Continue with starter ya. Oke. Terus ini klik aja start creating. Oke. Taram, udah jadi. Udah sampai sini? Ada yang belum? Ada yang kesulitan? Aku belum, Kak. Udah nggak? Bentar, Kak. Lagi mau sign up. Oke, oke. Udah, Kak. Sign up dulu ya. Oke, kalau udah. Kak, ini aku masih ini apa? Udah sign up tapi masih loading dulu. Oh iya, ya. Oke. Ini udah masuk. Udah ya. Klik yang ini nih. Create app. Udah? Udah klik belum? Udah belum? Oke, petak Sabar Kak, udah belum? sabar. Udah, Kak. Nabil jangan cengengesan aja Nabil. Gak ada yang nanya sudah. Waduh aja. Kamu jadi soundtrack gitu ya, ngisi latar suara. Oke, udah create app. Terus kamu pilih yang ini nih, choose a template. Choose a template, udah belum? Iya. Terus klik di sini search template. HTML. Kamu pilih yang ini, HTML, CSS, JS, JS, JavaScript, Udah, Kak. Wah, jawab. static. Ini kamu kasih judul My Coffee Shop. Ya, kalau kamu mau kasih judul lain boleh, misalnya kopi kenanganku gitu atau restoran kafeku apa gimana gitu. Itu boleh. Judulnya bebas sih sebenarnya. Kalau kafe Boleh.
Kafe gabut. Oke, Tanu bingungnya di mana? Tanu nanya, masih bingung di mana? Kamu udah bikin akun belum, Tanu, di replit.com? Lagi masuk email? Masuk emailnya pakai Oh, Google aja, biar belum cepet. ini ya? Baru, baru ini, baru, Belum baru masuk bikin itu yang chat app. Sabira, Setelah masuk yang Sabira Promise Cafe, OMG. ada yang create up-nya di Judulnya apaan Cafe? Boleh, boleh. Udah belum, Tanu? Pilihnya kayak gimana? Public atau personal? Oh, publik. Yang mana deh? Aku pabrik-pabrik aja. Yang mana ini kan? Kamu nanya yang mana? Di bawah title. Iya, publik. Publik aja. public. Kalau private nanti bayar. Udah? Udah belum? Udah, Kak. Oke, klik yang create up ya. Udah, Kak. Iya sabar, sabar. Yang lain juga belum. Oke, close dulu nih yang workspace close. Udah. Ini kamu close aja. Bentar Kak, masih ada yang Sampai loading sini nih. udah Masih belum? ada yang loading, jangan spam. Astagfirullah. Wait. Oke, kita tungguin Tanu. Tenang Tanu, kita tungguin kamu ya. Oke, kalau udah kasih tahu. Wait. Oke. Jadi di sebelah kiri ini, kalau kamu pencet klik gitu. Nah, ini adalah direktorinya, ya. Adalah ada file apa aja di sini gitu. Ternyata ini ada file index HTML, file script JS, JS ini JavaScript ya. Terus file style CSS. Nah, ini adalah apa? Kalau ini The Three Musketeer, tiga pendekar yaitu adalah HTML, JavaScript, dan CSS. HTML itu isinya kayak gini ya. Doctype HTML ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah dokumen tipenya HTML. Nah, ini nih HTML ini teks namanya, HTML teks. Kalau udah dibuka harus ditutup. Tutupnya kayak gimana nih? Garis miring, pakai garis miring HTML ya. Ini ada head. Tutupnya gimana? Ada garis miring head. Terus ini sebenarnya tambahan. Kalau kamu delete juga nggak apa-apa. Ini untuk ngasih tahu kita pakai karakter UTF-8 itu dia karakter yang paling banyak dipakai di internet ya. Jadi kan kalau kita tuh bahasa Indonesia kan hurufnya kan kayak huruf Latin gitu ya, A B C D gitu. Tapi kan kalau kamu bayangin ya namanya negara lain kayak Jepang, terus Korea, Mandarin, apa Cina gitu. Itu kan hurufnya udah macem-macem. Arab itu kan hurufnya udah beda, udah bukan Latin lagi. Nah, untuk bisa menghandle semua itu kita pakai UTF-8. Oke, ini bisa kamu hapus, bisa kamu biarin, eh, biarin aja ya sekarang. Nah, ini ada title. Title ini nanti jadi judul ini kita, judul apa halaman ya. Terus ini ada, nah ini yang tadi cara nyambungin antara file index HTML dengan file style CSS itu pakai ini. Link href style rel bla bla bla. Ini
standar. Jadi ini bisa kamu copy paste untuk ke semua HTML ya. Dan ini isi dari file kita. Ada body, ada script. Nah, ini adalah link ke yang ini. Script JavaScript ini. Ini karena kita nggak pakai, kita hapus dulu nggak apa-apa. Ini juga yang file JavaScript-nya bisa kita hapus dulu supaya nggak bingung. Ya, delete aja. Kalau kamu mau lihat tampilannya kayak gimana, kamu pencet ini tombol run gitu. Nanti di sebelah kanan akan terbuka. Oh, tampilannya kayak gini. Ternyata sangat plain ya. Cuman hitam di atas putih gitu. Nah, ini ternyata kita belum kasih tahu kalau ini adalah judul. Padahal si Hello World ini kita mau jadiin judul. Judul tadi kan ingat nggak? H1 kan? Heading 1. Nah, kalau dia code editor, dia otomatis kalau kita bikin tag pembuka, dia otomatis bikinin ini garis miring H1 tag penutup. Kalau kita nulisnya di Notepad, ini nggak ada. Jadi kadang kita lupa untuk nutup ya. Nah, ini teksnya kita pindahin ke sini, ke antara H1 dengan garis miring H1 ini. Terus di bawahnya kita tambahin paragraf misalnya. Halo, ini paragraf baru. Ini bebas ya. Ini kamu mau tulis apa aja di sini bebas. Nah, untuk melihatnya lagi, ya kita tinggal refresh di sini. Ini kan kayak browser kita kan, kayak si Firefox-nya. Hello world, halo ini paragraf baru gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang Tanu udah apa namanya? Udah bisa atau belum? Yang tadi. Ntar Kak, di grup ada yang nanya Kak. Oh, di grup ada yang nanya. Oke. Hmm, iya, kamu bantuin ya. Ambil yang bantuin. Kak, bisa diulang nggak cara bisa ngeliat sel itunya, indeksnya? Bisa ngeliat apa aja? Yang runnya Kak. Indeksnya. Oh, cara ngerannya. Ya. Oke. Jadi ini mana tadi? Punya aku. Oh, ini deh. Oke, ini sih. Ini masih. Oh ya. Ini di stop dulu. Ini kan tadinya kan dia itu tampilannya seperti ini. Nah, untuk melihat bagaimana perubahan yang sudah kita lakukan, itu klik tombol run di sini. Yang ini kamu udah tampil kan di komputer kamu? Tampilan seperti ini udah tampil kan? Itu kamu klik ini aja, run. Nanti dia munculnya di sebelah kanan, ya. Kalau kamu habis nambahin yang baru, misalnya, halo, ini paragraf lain, misalnya. Kok ini nggak langsung otomatis? Enggak, kita refresh dulu. Kita refresh ini. Nah, ini baru muncul, halo, ini paragraf lain, ya. Nah, kita kan mau bikin website coffee shop nih. Ya gimana websitenya? Nah, balik lagi ke file ini ya, presentasi yang tadi. Ini yang tadi, sign up, create up, bla bla bla. Oke. Nah, ini kayak gini. Nah, ini homepage-nya yang mau kita buat. Jadi, selamat datang di My Coffee Shop. Nikmati suasana nyaman dan kopi pilihan terbaik di sini. Buka setiap hari. Ini bebas sih kata-katanya. Tapi intinya adalah kita mau bikin website nih awalnya bentuknya selamat datang dan eh, kayak kalimat pembuka gitu ya. Nah, kalau kamu lihat di sini seperti ini, nanti kamu bisa coba. Nah, ternyata setelah kita tambahin style CSS, style ini nih, tiba-tiba website kita jadi berubah tampilannya. Yang tadinya putih bersih kayak gini, setelah ditambahin CSS jadi berubah. Warnanya berubah, terus dia apa center gitu kan. Kalau tadi kan dia ada di sebelah kiri, kalau ini kan dia rata tengah. Terus fontnya juga ganti, yang tadinya Times New Roman, akhirnya jadi ini jadi Arial.
Nah, ini adalah kode CSS-nya ya. Ada body, ini artinya yang tadi, yang mana yang mau kita ubah? Kita mau ubah body. Body itu apa sih? Body itu ya ini, tampilan tengahnya ini loh. Nah, kita mau ganti bodinya itu pakai fontnya Arial, terus background colornya warna, ini apa sih ini? Beige gitu ya, beige. Terus eh, rata tengah, terus jarak dari atas ini 50 pixel, warna dari apa namanya fontnya ini ternyata coklat tua ya, ini coklat tua bukan hitam nih warnanya. Terus untuk H1 kan tadi heading ya. Untuk heading ini kita mau kasih warnanya warna coklat muda, terus size-nya atau ukuran fontnya lebih gede, jadi 3 kali lipatnya, ini 3 mm. Terus ada margin bottomnya, berarti jarak antara ujung sini ke bawah, kalimat di bawahnya itu adalah 20 pixel, kayak gitu. Dan ini juga untuk ngasih tahu untuk paragraf. Nah, kalau paragraf itu font size-nya 1,2, line height-nya itu adalah jarak antara eh, satu paragraf dengan paragraf lain, ya. Terus max width-nya apa sih? Max width itu adalah width itu apa ya? Lebar maksimal itu adalah sebanyak 800 pixel. Sama ini margin atas, bawah, kanan, kiri, ya. Kita tahu ini dari mana sih? Ini kan ada banyak ya. Kita kayak nggak tahu, ya nggak sih? Kalau mau ganti font, apa yang mesti dirubah? Oh, harus font family. Terus kalau mau ganti color, udah jelas kan color gitu ya. Tapi ada lagi nggak sih selain ini? Ada banyak ternyata, ya. Nah, di sini kita udah mengenal tadi HTML, head, title, body, H1 judul, P paragraf, dan CS propertinya ini, color, background color, font family, bla bla bla. Nah, di mana bisa lihat daftar lengkap? Ini kita bisa cari di internet, ada di www.schools w3schools.com. Ini nanti ada banyak nih. Selain color apa aja ada banyak gitu. Terus selain paragraf ada apa aja banyak. Ini nanti bisa dicoba lihat sendiri ya. Nah, jadi coba kamu buka website ini. Where is it? There's the chat. Oh, ini dia. Kamu buka website yang aku kasih di apa namanya di chat. Ini adalah yang ingin kita buat. Pada akhirnya nanti website kita itu akan menjadi seperti ini, ya. Kita pengen bikin kayak gini nih. Ini websitenya ada navigasinya, ada home, about us, menu, gallery, promo, contact us. Nah, terus ini ada judul, ini halaman about us ya. Nanti halaman home ya beda lagi. Halaman about us itu mau ada gambarnya, terus ya kayak gini lah bentuknya gitu. Beda banget kan dengan yang tadi kita lihat apa Hello World itu kan kayak hitam putih doang gitu. Nah, ini tadi bahan-bahannya yang presentasi tentang programmer tadi, terus sama yang sekarang berarti yang sesi 1 ya. Nanti sesi 2 bikin halaman About Us, sesi 3 Our Menu, Gallery, Promo, Contact Us gitu ya. Nah, kalau kamu klik yang sesi 1, ya ada pertanyaan? Tadi Syarif, nge-linknya gimana? ngeling mana? Dari CSS sama HTML. Oh, CSS. Oke, kita bisa langsung lihat di sini ya. Kamu udah buka website yang ini belum? Yang tadi aku kasih. Udah. Veritascodingclub.com bla bla bla. Oh, Nah, My Coffee Shop sesi 1 kode. Ini aku kasih kodenya supaya kamu bisa langsung praktekin. oh, Ya, yang ini tadi presentasi yang ini. Ya, ini linknya. Nah, ini teksnya nih. Ini kamu copy paste ke kamu copy, kamu copy ke Replit kamu yang di indeks HTML ini.
Ini Saya aku sudah jadi Kak, tinggal CSS-nya yang belum. oke. Ini kayak gini ya. Ini kamu copy paste tuh tadi dari situ. Ini kamu kasih. Ini adalah H1 ya. H1 sebagai judul. Ini adalah paragraf berarti P. Ini juga paragraf berarti P. Nah, ini yang mana deh? Kok aku ngebayang ini sih? Eh, aku harusnya ngebayang ini. Oh iya benar, benar. Kaget. Pak, Em, ah, Pak, ah, itu nama eh shopnya bisa diganti nggak? iya bisa. Yang ini kamu bisa ganti nih. Misalnya tadi apa? Eh, apaan shop dot Ya Kak. apaan coffee. Nih, kamu bisa ganti ya. Nah, untuk ngelink ke CSS-nya ini tadi Syarif yang nanya ya. Link relationship-nya itu adalah style sheet. Href ini linknya ya. Adalah style.css. Yang ini nih, style.css. Style.css-nya kamu dapat dari mana? Ini kamu copy paste aja dulu ya. Ini file index HTML. Ini file CSS-nya, style CSS. Ini adalah komentar di CSS. Nah, jadi kalau CSS itu beda sama HTML ya. HTML kan ada tag-nya ini nih. Di CSS tuh nggak ada tag. Yang ada cuman kayak gini. Selector, property, sama value. Ini adalah kayak gini. Nah, tapi kita bisa tambahin komentar di CSS ini. Yang ini nih nggak akan dibaca oleh browser. Ini buat human. Komen ini buat human ya. Yang dibaca sama si browser cuman yang kayak gini. Yang ini nih dia nggak baca karena dia tahu itu yang baca adalah manusia. Ini untuk bikin eh, font family-nya, jenis huruf, background color, mengatur gaya untuk judul utama, gaya untuk paragraf. Ini kamu copy paste aja nih. Kamu copy paste, copy paste, copy paste di Replit. Replit Eh, ini kan tadinya masih kosong. Nah, kamu paste di sini ya, paste di sini. Kak, alamatnya di copy dari mana? Alamatnya yang ini. Yang ini tadi. Yang ini tadi di chat kan udah aku kasih. Yang di chat tuh nanti kebukanya ini nih. Yang kebukanya ini, Summer 2025 Project. Nanti kamu klik yang ini nih, yang sesi 1 Minggu 22 Juni membuat homepage. Ini kamu Hah? klik. Udah Coba belum? aku cari dulu Kak. Hah? Udah atau belum? Nanti ada di bawah. Ah, itu warnanya bisa dirubah-rubah kan? Yang mana ini? Ya, Oh, yang di Replit. Yang di Replit ini. ya Bisa, Coba. nanti disuka kita bisa kan? bisa. Mau warna pink bisa. Paste-nya gimana caranya Mau Kak? jadi Copy paste-nya. Copy paste ini kamu select dulu selek aja. ininya. Select. Terus klik kanan copy. Terus di sini di Replit ini kan tadinya kosong nih. Klik kanan paste ada nggak? Ada nih paling bawah nih. Klik kanan paste. Below. Kalau pakai Eh, keyboard, wait. Ctrl V aja. Ya, Control V. Ctrl V. Oke. Kalau udah, klik yang mana tadi? Oh ini. Sebelah kanan ini. Run. Review your apps here. Aku mau klik run. Tadam, udah jadi ya. Misalnya kamu ubah nih. Aku nggak suka eh, beige. Ini kayak kurang oke gitu. Aku maunya pink. Aku mau pink. Oke, kamu bisa pilih pink. Nah, jadi berubah gitu. Ya, misalnya colornya ini aku nggak mau coklat, jelek coklat. Misalnya red.
sukanya red, dark red. Aduh, dark red. Terus yang ini juga maunya red yang apa ini? Orange red misalnya. Warnanya Udah, jangan sama ya Kak, nanti ketumpuk jadinya. ya jadi kayak gini ya. Ini kamu bisa edit-edit nih. Text align, bisa center, bisa left, bisa right, terserah. Center, center aja lah. Oke, ini kamu tinggal coba. Oke, ada pertanyaan? Atau ada yang mau share screen? Kak, ini masih nggak bisa, udah saya paste. Coba di share screen deh. Siapa itu tadi? Nadia. Nadia. Oke. Udah saya request. Bentar, bentar, bentar. Udah bisa share screen. Hah? Udah Share kan? screen. Udah bisa Coba share screen. share screen. Coba share screen bisa nggak? Aku belum lihat. Oh ini baru mulai. Dari ini punya saya tuh udah di copy tapi nggak bisa di paste gimana? Sama kayak Control V coba. itu udah Kak, itu udah dikontrol V Kak. Nggak bisa Udah. di run Kak. Oh ini Iya, yang sama. ini ya. Aku juga nggak bisa di run. Oke, ini yang deploy ya. Oke, nggak pernah. Waktu itu aku juga pernah kena. Ini aja deh deploy coba. Deploy to production. Bayang. Static pages. Oh, dia harus upgrade plan to deploy. Nabil. Kok saya? Configure run command coba apa nih? Eh, ada yang udah bisa atau semuanya belum bisa? Eh, in- Apa tadi? lagi ngegantiin Aku udah anak. bisa. Nggak bisa direm. Nggak bisa direm, Kak. Oke, gini. Jadi nanti yang nggak bisa di run kita resolve, kita selesaikan pribadi aja. Karena aku juga perlu lihat settingannya di tempat kamu kayak gimana. Untuk yang udah, siapa aja tadi yang udah bisa? Udah Eh, bisa. Saya sudah bisa. Oke, udah. Yang nggak bisa nanti kasih tahu di grup ya. Aku belum bisa gitu. Supaya nanti aku cek satu-satu. Kak, ini cuma Hah? yang tampilan depan gitu ya? Iya. Kan hari ini cuman bikin homepage-nya doang. Jadi Oh tampilan iya. depannya doang. Nanti sesi berikutnya baru yang halaman lain. Oke. Oke. Ini Kak, aku udah, tapi masih kayak plain gitu, belum ada warna-warnanya. Tadi cara Oh, oke. ngeganti warnanya bagian mana ya? Di ini, style CSS. Tadi File CSS. di sebelah kiri nih. Sorry. Ini ada file style CSS. Ini kamu bisa eh, ganti-ganti. Itu kamu copy paste aja dari yang sini tadi, yang kode ini, My Coffee Shop sesi satu kode. Kamu copy paste aja dulu. Nanti kamu bisa ganti gambarnya. Gambarnya, warnanya maksudnya. Tadi kamu apain sampai bisa? Kok tiba-tiba bisa?
nggak tahu tadi tiba-tiba screen-nya bisa aja kayak keluar tulisan itu yang selamat datang ke my Oh, coffee shop. oke oke. Ya. Ya udah nanti kalau masih ada yang kayak tadi ada errornya kayak punya Nadia, tolong kasih tahu ya. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, ini udah bisa semua berarti ya. Hmm, udah selesai untuk hari ini. Jadi untuk sesi berikutnya, nah ini nanti rencananya seperti ini gitu. Yang home kita udah, nanti pertemuan berikutnya untuk yang ini, yang about us. Kak, Ya, gimana cara nge-save-nya ini? ini udah auto save, jadi Oh, dia udah. udah otomatis save, nggak usah diklik save, udah otomatis. Berarti kalau tabnya kita kita keluarin dia masih masih kesimpan ya, Ya, Kak? masih kesimpan. Oke, Tanu Oke. belum bisa, tapi nanti coba bikin ulang. Oke, bisa bisa. Oke, jadi segitu dulu kelas untuk hari ini. Kita udah bikin website untuk homepage-nya dulu. Halaman berikutnya nanti kita bikin lagi. Kayak kita kan cuman baru nambahin teks ya. Ini kan kita pengen nambahin gambar gimana sih gitu. Kita pengen bikin yang lain-lainnya juga. Ya, insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih buat yang sudah datang. Ada Akil, Ara, Afisena, Dila, Fahri, Faliha, Nabila, Hana, Hanif, Kansa, Lovina, Nadia, ada Kana Mira, ada Razka, ada Sabira juga, Syarif, Tanu, Sakib, Zia, dan eh, Kakak Nabil sebagai moderator. Oke, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di website. Terima kasih. Hari ini udah selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Aktif, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nabil jangan lupa Terima kasih. di Assalamualaikum. di